Ya Rasulullah. Duduk kalau belum akan, kalau sedang berlangsung ya sedang duduk. Kalau yang akan berarti akan telah duduk, sedang duduk, akan duduk. Duduknya yang nggak tahu. Gitu. Ya. Itu ya nasibmu begitu. Jadi sepintar-pintar aja. Ini wa qad ja'at kal afiyatu man taqaddama kanu yatufuna syarq wal gharb. Orang-orang zaman dahulu itu muter-muter ke barat ke timur ya, ngalor ngidul ngetan fi talabil auliya, mencari para wali. Sampai kesasar-sasar ketemu sama Kanjeng Kanjeng Sinuhun. Ini cerita ini abad ke 545 Hijriah. Sekarang sudah abad 14. Jadi 9 abad yang lalu Abdul Qadir Al-Jurjani mengatakan banyak orang muter-muter cari wali. Ketemu lagi wali dalban. Ketemu lagi dukun palsu. Ketemu lagi kiai kepet. Dan gak kapok-kapok gitu. Karena salah persepsi. Kamu mencari orang benar, tapi pikiranmu mencari orang sakti. Dianggapnya bahwa orang benar itu sakti. Ilmu dari mana? Nggak ada urusan sakti benar nih. Banyak orang sakti nggak benar. Banyak orang benar tidak sakti. Bisa bertemu, bisa berpisah. Itu sendiri-sendiri. Malah kesaktian yang paling sakti adalah ketika tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka kosong. Itu paling sakti. Tangan kosong, masuk kantong, dibuka kosong. Itu paling sakti. Yang bisa begitu Taryono. Tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka kosong. Itu. Jadi jangan pakai tolok ukur kesaktian sebagai kebenaran. Cari wali silakan, cari silakan. Apa standarnya? Standarnya pakai syariat sajalah. Ya kan? Dari mulai bicaranya, dari mulai dia menemui tamu, bagaimana dia menguasai keilmuan. Sekarang ada orang ngaku wali. Kemudian katanya kenal Allah. Baca Quran aja nggak bisa. Gimana lagi? Terus kamu percaya? Ya kan? Kan aneh. Jadi yang goblok siapa? Standarnya standar syariat sajalah. Ya. Wastamil wa qad ja'at kal afiyatu man taqaddama yatufuna syarqa wal gharba fi talabil awliya wassalihin, dan juga mereka cari wali, cari orang-orang yang saleh, alladzina hum attibaul qulub, di mana mereka itu adalah sebagai dokter-dokter hati. Ya, yang bisa menyejukkan hatimu. Jadi yang namanya aulia solihin itu para dokter hati yang membuat hatimu menjadi damai. Ya, kemarahanmu menjadi redup kembali, dendammu bisa hilang, kegelisahanmu hilang menjadi tenang kembali.
Ya ini bagaimana kita mengatakan orang benar selepas ngaji, bukannya menangis meminta ampun, malah bakar gereja. Bener enggak? Malah ngebom masjid. Bener gitu? Yang saya yakini yang masuk surga itu bukan orang yang ngebom masjid, tapi yang bangun masjid dong. Itu juga mungkin ya kan. Yang masuk surga yang menghidupi manusia dong, bukan yang membunuh manusia. Masa pasar dibom? Tapi ingat, pelakunya yakin betul. Kalau tidak, dia tidak lakukan dong. Nah, jadi ada apa nih? Orang yang salah saja bisa yakin, kamu yang benar kenapa nggak yakin? Ya kan lucu jadinya. Malah ragu-ragu lagi, nggak hilang ragunya. Apa iya? Kadang-kadang saya sudah membuktikan berkali, tetap masih ragu juga. Ya bukan nyongan saja rokayane, bung baene, hanya saja. Namun demikian akan tetapi banyak sekali lah. Macam itu. Ya udah nggak ada masalah. Ya. Alladzina hum atibal qulub wad-din. Dan juga dokter-dokter hati dan juga dokter-dokter agama. Iya. Jadi sebetulnya mah bukan agamanya yang berpenyakit. Ya, hati kamunya yang berkuman. Itu aja. Fa idza hasala lahum wahidun minhum. Nah, ketika telah tercapai lahum untuk mereka wahidun minhum, salah satunya saja, talabu minhu dawaan li adyanihim, lalu mereka akhirnya akan minta lagi obat-obat yang lainnya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit di dalam agama itu. Jadi maksudnya penyakit agama itu artinya bukan virus, bukan kuman-kuman, bukan bakteri, tapi ya kesalahpahaman, menafsirkan firman-firman Tuhan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini Al-Quran dijadikan alat permainan. Ya artinya bisa dibolak-balik sesuka-suka dia. Ketika calonnya itu perempuan, nongol dalilnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa untuk menggebuk calon perempuan. Terjadi enggak? Supaya jangan memilih Golkar. Keluar dalilnya wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Iya. Ya kata saya ya agama itu jangan dibuat main-main lah. Seadanya aja lah. Iya. Sampai ada yang bergurau main-main dengan agama, ya wala taqrabu zina, hari Rebo jangan berzina. Wala taqrabu zina, hari Rebo jangan berzina. Kalau selain Rebo itu pernah ada lagu-lagunya gitu ya. Ya saya kira kalau bergurau main-main jangan di wilayah agama lah. Ya kan masih banyak contohnya, bisa Manakadim, bisa Bitarmi, bisa Kaji Carmun, bisa Wakesol, bisa ya kan, untuk Sunda Gurau. Haji Sulaiman juga bisa kan. Pak Rahmat juga bisa. Untuk bahan canda mah jangan pakai ayat Quran dah, tolong dong. Iya. Itu saya minta gitu. Nggak nurut ya nggak apa-apa. Itulah. Kemudian wa antum al-yawm
abghadu ilaikum al-fuqaha wal ulama wal awliya. Tetapi sekarang kok kenapa kamu kok pada benci banget sih kepada para fuqaha, para ulama, aulia? Kenapa? Siapa yang salah? Sekarang orang sudah mulai curiga sama kiai-kiai ini. Ini omongan 900 tahun yang lalu, yang sekarang kita menghadapinya, betul nggak? 900 tahun yang lalu belum ada negara Indonesia, betul nggak? Belanda juga belum masuk ke sini. Indramayu belum ada orang, yang ada buaya. Ya kan gitu. Syekh Abdul Qadir Jilani sudah mengatakan, sekarang kamu kok kenapa jadi membenci para ulama, para aulia, para fuqaha? Yang salah bukan masyarakatnya, kiainya sendiri yang salah. Betul nggak? Kalau rakyat mah baik-baik kok. Yang nggak bener kan duduk kita suka ngomong gitu. Bukan aku yang ngomong, kamu nanti. Jadi ini bukan kata-kata saya ya. Kalau dilaporkan Bareskrim ya boleh, nanti Syekh Abdul Qadir Jilani kita tangkap aja. Itu. Ya. Alladzina hum al-mu'addibuna wal mu'allimuna. Padahal mereka itu para aulia, para ulama, itu adalah para pendidik, para pembimbing yang mengajari umat semuanya. Kenapa menjauh? Jare wong soleh kumpulan nak, ya kan? Tambah ati yaiku limang nomor siji apa? Kelalen nomor siapa sih? Baca Quran. Udah beri mana nomor loro? Tangi bengi. Terus wetenge kudu terus wong alim yang malah baru berkumpul, bukan malah menjauh. Iya, ya mesti ada sebabnya kan. Kemudian falajaroma la yaqau bi aidikum ad-dawa, sudah pasti dapat, tidak mustahil lagi kalau engkau sudah membenci para aulia, para ulama, ya dari mana engkau mendapatkan obat? Yang obatnya di tangan mereka aja. Itu. Yang bisa buat resep kan mereka. Kamu bisa nggak dokter datang sembarang orang terus minta resep? Yang ngasih resep siapa? Ya dokter. Para ulama, para aulia itu dokter-dokter hati, ngerti nggak? Iya, yang bisa membuat hatimu tenang dan damai. Itu aja kok masalahnya. Ya itulah. Tapi jangan salah paham. Jangan menganggap saya sebagai mursyidmu, enak aja. Aku ini bukan mursyid ya. Saya mah hanya sebagai guide aja lah, bisa menemani kamu. Artinya mau ikut boleh. Boleh ngikut, boleh. Saya nggak larang kok, tapi saya nggak ngajak kan. Itu boleh nggak? Boleh. Tetapi nanti ketika engkau sudah di tengah lautan, jangan pernah bertanya mana tepinya. Carilah sendiri. Enak aja nganter-nganter kamu. Wani bayar pia sirane. Ya itulah persoalannya. Yanfa ilmi wa tibbi ma'aka. Lalu apa manfaatnya? Ya, ilmu pengetahuanku, ilmu kedokteranku, bagaimana bisa bermanfaat kepada dirimu?
Bagaimana bisa bermanfaat? Fa kulla yaumin abni laka asasan. Setiap hari ku bangunkan fondasi buat kamu. Ku pasang tiang-tiang buat rumah kamu berteduh. Setiap hari. Wa anta tunqiduhu, tapi kau robohkan. Apa artinya kau membangun tiang buat kamu, tapi setiap hari ku bangun, kau robohkan sendiri. Diomongi kecrek, dinasihati melengos, ya, diumbangi ditutup kupingnya, dituding merempisan jirane. Ya, ini apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani, saya mengalaminya sendiri. Iya kan? Iya. Lalu marah nggak? Ya enggak dong, masih marah, gimana lagi? Yang butuh siapa? Iya. Yang butuh siapa? Aku tidak butuh sama kamu. Iya kan? Karena yang kita sampaikan itu pesan-pesan Allah, ya kan gitu. Nah kalau kamu ya udah, yang butuh kan kamu. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, kamu yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, Allah kaya sendiri, enggak butuh sama kamu kok. Beli butuh ya wis, balik los. Ya, ora segu ora wahim. Coba bahasa Indonesia apa? Ora segu ora wahim itu. Ora segu. Segu tuh segu ya. Kalau wahim kepris gitu. Jadi kalau ora segu ora wahim enggak ada ya. Artinya sama sekali tidak tertarik lah gitu. Iya, sama sekali tidak tertarik. Ya sudah begini, kita Indonesiakan saja hari ini, kita adopsi ora segu ora wahin itu sinonim dengan tidak terlalu menarik bagi kita, gitu aja. Ora segu ora wahin. Iya. Untuk memperkaya bahasa, daripada pinjam bahasa Inggris Perancis ya pinjam bahasa Cirebon aja lah. Itu. Asifu laka dawaan. Aku sudah membuat resep. Asifu laka dawaan. Asifu aku mensifati laka buat kamu. Bahasa Indonesianya sudah kubuatkan resep. Itu bahasa Arabnya. Aku telah mensifati laka untuk kamu dawaan obat. Artinya saya sudah menuliskan resep obatnya. Gitu. Wala tastamilu, tapi tidak kamu makan. Resep dikasih tapi nggak dipakai, terus gimana? Dibangun, diruntuhkan lagi, dikasih resep nggak dibelanjakan, nggak dimakan. Obatnya kan dipleng-pleng baik. Waras beli. Obatnya nggak dimakan, dilihat aja gitu. Oh ini obatnya bikinan apa? KB Farma, harganya sekian. Dilihatin sembuh nggak? Ini banyak sekali juga resep-resep yang kita sampaikan ternyata ya hanya sebagai aksesoris. Ternyata aksesoris hanya untuk bahan debat. Kanggo ojel-ojelan. Bukan ditelen, bukan. Ada enggak? Anda beli banyak sih menengun tapan. Nanya ke sananya ada enggak, jawabnya banyak.
Satu persatu ada enggak? Nah, banyak atau sedikit? Nah begitu, masa ada enggak banyak? Itu seperti itu. Iya, ada enggak ada? Ya, aku lulaka la ta'kul hadhil luqma. Aku sudah mengatakan kepadamu, ini jangan dimakan. Jangan ditelen. Sudah kita katakan. Fiha sumun. Di makanan itu ada racun. Jangan dimakan, ini ada racunnya. Sudah aku bilang, aku peringatkan. Dari dulu sudah saya katakan, jangan kau simpan dendam dan kebencian di dalam hatimu. Tapi kenapa sampai sekarang tetap juga kau pelihara? Kurang seberapa sih ngomong tiap hari? Kamu pengen bahagia gak sih? Kusi dirawati baik. Kenapa selalu kau simpan itu? Dendam dan kebencian kepada siapapun itu membuat kamu hidup tidak nyaman. Makan, minum, giginya sambil kerot-kerot, enak enggak? Tidur jantungmu berdebar-debar, nyenyak gak tidurnya? Siapa yang tersiksa? Saya katakan sudah maafkan saja, nggak bisa, sakit hati ya, udah silakan teruskan. Nah nanti kapan-kapan saya akan ngasih pelatihan untuk namanya fanut taghaful ya, seni melupakan. Ya ada seninya, seni melupakan. Ya, saya tahu kamu sakit karena ditipu orang, karena dikhianati, tahu sakit. Tetapi itu harus kau lupakan. Jangan kau ingat terus, kau lupakan, dilupakan. Iya. Ya nanti, makanya jangan sekarang. Nanti lain kesempatan kita ada waktu ya. Ya semua juga ada ilmunya dong. Bikin sayur asam ada ilmunya enggak? Membersihkan WC kotor ada ilmunya enggak? Pakai apa? Porsek gitu sama saja. Ya, jadi ya seperti itu. Kullu hadhihi ya. Fa fiha dawaun fatukhallifuni wa taqulu allati fiha sum. Sudah kukatakan begitu-begitu, tapi ternyata engkau melanggar aturanku. Kau makan juga makanannya mengandung racun itu. An qaribin, sebentar lagi, maksudnya tidak akan lama. Sebentar lagi, an qaribin itu maksudnya sebentar lagi, dalam bahasa Indonesia tidak akan lama. Yadharu dzalika fi bunyati dinika wa imanika, nanti akan kelihatan dalam bangunan agamamu dan keimananmu akan keropos. Tidak berdaya. Keimananmu sudah tidak mampu lagi melawan syahwatmu, hawa nafsumu, keserakahanmu, sumpahmu yang kau letakkan Quran di kepalamu. Aku bersumpah, kau langgar semuanya itu. Percaya enggak? Ya kenapa? Ya udah keropos, lemah, tidak punya kemampuan, nggak punya energi. Ya karena capek. Ya kamu kena diare 3 hari, masih ada tenaganya enggak? Udah lemes. Maaf. Ini ansahulaka
Aku ini benar-benar menasehati kamu. Mau nggak? Mau nggak dinasehati? Wala afza'u min saifika, aku tidak takut dengan pedangmu. Aku hanya menyampaikan nasihat kepadamu. Aku tidak takut dengan pelormu. Gitu. Ini memang Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam menyampaikan pesannya itu banyak menghadapi ancaman-ancaman dari para ulama yang ada pada zamannya. Dan sampai sekarang ulama yang tegas juga dimusuhi. Ya begitulah pertarungan itu, pergulatannya sama. Peristiwa itu berulang-ulang. Ya dari dulu orang bener itu akeh-akeh musuhe. Betul nggak? Minimal ya dimutasi lah di tempat yang jauh. Alasannya apa? Tidak bisa diajak kerja. Paham saudaraku? Berulang-ulang kok sama seperti itu. Artinya bahwa ini kelakuan manusia itu bukan sekarang saja, dari zaman dahulu kala. Syekh Abdul Qadir Jailani tegas, berani. Aku hanya menasehati. Aku tidak takut dengan pedangmu. Paham nggak? Artinya menasihati orang yang bawa pedang, menasihati orang yang sedang punya kekuasaan. Ada resikonya nggak? Kalau saya menasihati kamu nggak ada resikonya, paling-paling tertampak sirahnya. Betul nggak? Lo tampak sirah. Itu. Ya tapi kalau lo punya kuasa nggak bisa. Makanya jadi mumpung sekarang negeri kita sudah masuk dalam era demokrasi, tolong jangan ada ketakutan menyampaikan kebenaran itu. Nggak bakal dibui kok. Tapi pakai etika ya. Iya dong. Etika yang baik. Ya, kita mau negur orang kan punten dulu, permisi Pak. Bisa kita usul pendapat gitu. Bapak berkenan kalau saya menyampaikan usulan, gitu dong. Kalau nggak usah ya jangan. Kalau nggak diizinkan boleh nggak? Ya jangan. Pakai sopan gitu aja. Dan jangan pernah menyalahkan siapapun. Karena ketika menegur orang diawali dengan menyalahkan pasti tidak akan diterima. Betul nggak? Nyung saya aja menegur imam baca Fatihahnya salah, padahal sudah saya sanjung dulu. Pak Imam suaranya merdu, iya. Makharijul hurufnya pas, ya kan gitu. Hanya saja tadi bacanya itu sebetulnya marfu bukan majrur. Iya kana budu wa iya kana stai nuh, jangan nastai nih. Langsung pada sudah sanjung tersinggung juga. Apa bilangnya? Sirane mondoknya pirang tahun lah. Ini imam gak tahu saya ini bibitnya imam. Ya itu kan saya ini kan ketua Forkem, Forum Komunikasi Imam Masjid se-Indramayu. Per 3 bulan sekali saya kasih duit ya 450.000, dikasih makan yang enak-enak sekenyangnya gratis, dikasih ilmu. Bayangkan ya banyak yang gak datang, yang datang tapi makan sendiri sana, ngobrol sendiri, tiduran di sini. Bayangkan nih ada teman dari Kanada, Bu Dede, di sana orang pengen dapat ilmu bayar loh, ngantri mereka. Di sini dijejel-jejelin nggak mau, kok gimana sih? Betul nggak? Dibujuk dikasih duit nggak mau, maunya gimana? Ya itu persoalannya. Jadi ini persoalan kita, bukan persoalan orang lain, itu aja persoalannya. Ini masalah kita.
Jangan menyalahkan imperialisme, menyalahkan, nggak usah lah, menyalahkan Yahudi segala macam, nggak ada urusan. Salah kamu sendiri kok. Kenapa? Non carane. Ya iyalah. Ya itulah. Jadi kenapa kamu kok selalu dalam hal ketika gagal, ketika tidak berhasil, ketika kesulitan, selalu di penghujungnya menyalahkan orang lain. Gara-gara karena gara-gara kamu nyongan sirane asale. Dan selama ini hidupmu dalam penderitaan yang paling mendalam. Karena di dalam hatimu engkau meyakini engkau adalah korban. Sebagai orang yang dikorbankan. Korban teman, korban pemerintah, korban keluarga. Iya. Orang tua disalahkan, orang tua dulu tidak sayang sama saya, tidak didik. Di sekolah guru juga ngajarnya nggak benar, negara juga nggak pernah hadir. Semuanya salah. Dari awal kamu memposisikan dirimu sebagai orang yang dijadikan korban. Non, iya. Ya kalau begitu kapan bisa maju? Enggak. Yang ada hanya menyalahkan orang lain. Itu. Tinggalkan itu perasaan menganggap dirimu sebagai korban, itu jangan diterusin lah. Dah, ini akibat karena kesalahan saya. Sebab bagaimanapun semua orang itu tergantung kepada amal perbuatannya sendiri kok. Bukan perbuatan orang lain, dirimu sendiri. Itu. Wala uridu dhahabaka, dan juga aku tidak minta emasmu. Aku tidak takut pedangmu, yang penting aku nyampaikan pesan. Ini kritikku, ini nasihatku, terima silakan, enggak udah. Aku tidak takut pedangmu, aku tidak minta emasmu. Paham maksudnya? Takut juga tidak, berharap juga tidak. Ini betul-betul tulus aku ini menyampaikan pesan saja demi kebaikanmu sendiri. Nah itu ya sepertinya sebetulnya bahasa ini kan santun, iya kan? Iya, enggak galak kok. Ya, seperti itu. Man yakunu ma'allah azza wa jalla la yafza'u min ahadin fil jumlati. Orang yang selalu bersama Allah tidak akan pernah takut kepada siapapun sama sekali. Nggak ada yang ditakuti. Siapapun orang yang sudah selalu bersama Allah tidak mungkin akan takut kepada siapapun. Iya. Takut mati enggak? Takut miskin enggak? Gitu. La min jinnin wala min insin wala min hasyaratil ardi. Baik jin maupun manusia maupun binatang-binatang bumi, ular sebagaimana, wasibauha, dan binatang-binatang buas seperti macan begitu, wahuwa muha, dan gandaruo-gandaruonya, wala bin syai'in minal makhluqat, dan tidak takut kepada siapapun dalam bentuk makhluk apapun, enggak ada yang ditakuti. Sihir mangga, santet silahkan gitu. Saya buktikan kalau mempan mah bi asriha semuanya nggak ada. Titik itu artinya
dalam menyampaikan kebenaran, kalau ia benar-benar kamu tulus ingin menyampaikan kebenaran karena Allah, tidak mengharapkan imbalan apapun, dan betul karena cintamu kepada sesama makhluk Allah, ya kan gitu. Lalu apa yang kau takuti? Biasanya orang takut itu karena di dalam hatimu ada kepentingan bersama. Betul nggak? Ketika tidak diberikan imbalan, kamu kecewa. Ya kan begitu? Ya sudah. Ya artinya coba diperiksa kembali. La tajdaridu bisyuyukhil ummal bil ilmi. Tolong nak, jangan pernah menghina para syuyukh yang al-umal bila ilmi, para masyayikh yang betul-betul mengamalkan ilmunya, bukan ulama-ulama jarkoni. Jarkoni itu ngajar wong awak ngelakoni. Calo ganjaran. Iya. Jadi kamu harus membedakan ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya, ada ulama-ulama yang hanya sekedar pintar ngomong. Jangan terpukau dengan omongan, tapi lihatlah perbuatan sehari-hari. Paham nggak? Setiap hari minta wakaf, minta jariah, minta sumbangan. Begitu dia dapat rezeki buat beli gelang buat istrinya aja. Iya enggak? Iya enggak? Jangan menyebut nama ya, itu namanya menghina namanya. Kita mah lagi mengatakan perilaku manusia sepanjang zaman seperti itu. Jadi kalau ada yang tersinggung ya salah dewek kun. Saya nggak nyebut nama kok. Bilang tak latif enggak kan? Rahmat enggak kan? Enggak. Ya terus sendiri tuh mah. Andai menghubung sendiri karena ngerasa dewek sih Rane. Iya, kamu rasanya oh berarti saya, ya berarti begitu. Saya nggak nyebut orang. Dan juga ini kita lagi menjelaskan omongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang selama ini kau muliakan, kau meriahkan dengan hadiyu-hadiyu, tetap manakib-manakib, tapi itu yang kau ceritakan hanya kesaktiannya saja. Pikiran-pikirannya di sini kita bedah. Ternyata kenapa tidak dibedah? Memang bacanya sulit. Paham gitu ke? Angel macane ke. Iya makanya. Ya iya, karena bahasanya sangat klasik banget. Masih mudah. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini kayak bahasa Inggris di zamannya Shakespeare ya. Bahasa Inggrisnya klasik banget ya. Udah berbeda dengan sekarang. Tuh begitu. Antum juhalu billahi azza wa jalla wa rusulihi. Kamu ini nggak kenal Allah. Kamu ini bodoh. Nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul. Wassalihin, dan juga nggak kenal orang-orang saleh min ibadihi. Iya. Di antara hamba-hamba Allah al-waqifina ma'ahu, yang selalu bersama Allah, ar-radina bi'af'ali, dan selalu menerima dengan segala perbuatan Allah, segala keputusan Allah diterima dengan senang hati. Kamu ini nggak kenal nggak apa, sama Allah nggak kenal, sama Rasul nggak kenal, kader jare, cenah katanya. Kenal juga enggak kok. Apa yang kamu bela-bela juga enggak jelas. Kamu membela, tapi kamunya menghina sendiri je. Percaya enggak? Kamu membela-bela Kanjeng Nabi, kamu sendiri menghinanya. Masa Nabi kok katakan buta huruf?
Apa gak menghinanya? Apa kamu tidak menghina mengatakan Nabi Muhammad pedofil? Gila juga berpikir. Iya. Kamu nggak kenal Rasul. Kamu dalam pikiranmu Rasul itu bercahaya. Wah, gemerapan cahaya, bersinar semuanya ini. Seperti apa namanya? Film Barbie. Nabi itu anak yang penuh dengan penderitaan kok. Yang kamu baca Barzanji itu karya sastra, sedang menyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi. Oke. Tapi apa sesungguhnya dari sisi psikologis? Apa yang lebih jelas dalam Al-Quran kok? Kalau hadis-hadis itu ghaniyyu ats-tsubut. Kalau Al-Quran itu qat'iyyus tsubut. Artinya kalau hadis mah dugaan. Kalau Al-Quran itu pasti. Nah, kata Al-Qur'annya mengatakan bahwa Nabi itu sengsara. Alam yajidka yatiman, dia itu anak yatim, nggak ada yang sayang kok. Begitu lahir nggak pernah melihat wajah bapak, lahir di bawah orang 2 tahun. Kenapa engkau berargumentasi di bawah 2 tahun oleh Halimah Sa'diyah supaya bahasanya fasih, bahasa kotakan bahasanya rusak? Bukan anak baru lahir bisa ngomong enggak? Anak 2 tahun bisa ngomong enggak? Udah paham. Terus ada enggak seorang perempuan yang melepaskan bayi di bawah orang sampai 2 tahun? Enggak mungkin dong. Enggak usah 2 tahun, 2 jam saja. Dokter itu tidak menghadirkan bayi kepada ibunya yang melahirkan. Marah besar. Dok, mana anak saya? Ntar bu dimandi. Kok lama banget sih 2 jam? Dibentak dokter tuh. Ini 2 tahun. Ada apa? Paham gak nih? Kamu jangan menganggap bahwa Nabi Muhammad itu orang yang bahagia, anak raja dengan kemewahan, dengan kereta kuda kencana, dengan rumah megah. Siapa bilang? Iya kan? Ikut sama masih kecil ibunya mati, ikut kakek mati, ikut sama mamanya suruh menggembala kambing lagi. Katakan menggembala kambing kenapa? Suruh makan sendiri. Tapi kenapa kau tulis dalam sejarah, kau buat dengan tanganmu itu? Sebelum menjadi pemimpin manusia, oleh Allah dilatih memimpin kambing dulu. Urusannya apa dengan kambing? Itu tulisannya ngandel baik. Ya goblok gua nutuk gak? Ya ini Al-Quran. Ponakan saya ikut, kemudian saya suruh menggembala kambing. So komentarnya apa? Kamu akan geleng-geleng kepala. Ternyata Buya Sakur luar biasa kejamnya. Iya dong. Iya. Alam yajidka yatiman, kamu yatim fa'awa, Allah yang melindungi kamu. Wa wajadaka ailan, orang yang menjadi beban orang lain. Ailah itu artinya dikasih orang lain, menantikan pemberian orang lain, enggak punya apa-apa. Nun alam yaja'ailan fa'awa wa wajadaka dalam fahada. Kamu bingung ikut siapa? Allah yang menuntun kamu kok. Oleh karena itu, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan pernah kau bentak anak yatim. Engkau mengalaminya sendiri. Paham enggak? Sejen benar.
Saya menceritakan Nabi Muhammad seperti Allah yang bercerita. Kamu misalnya Nabi Muhammad ceritanya Abu Hurairah, terserah kamu itu. Non? Lagi-lagi anak Abu Hurairah, kan Abu Hurairah. Kita mau orang kan bong dimbu kan Abu Hurairah. Kerungu. Ini persoalannya. Jadi ya memang dah itulah kira-kira. Jadi ya artinya jadi pertama kali ya sesungguhnya, tapi beginilah semua nih, dan semuanya mengaku mencintai Rasul, semuanya mengaku mencintai Rasul. Dan saya juga percaya bahwa kamu semua mencintai Rasul. Saya juga percaya kamu hormat kepada Rasul. Tetapi ketika cara penghormatannya berbeda-beda, itu sesuai dengan kemampuan yang berbeda-beda. Orang di sini menghormati saya, tapi caranya berbeda-beda. Ada menghormati saya, menyapa saya di jalan, maka je garap mende. Mau mampir. Dia mengejar saya, narik-narik tangan saya, suruh mampir ke rumahnya. Hanya pakai BH saja. Ini orang hormat kepada saya. Tapi caranya seperti itu. Enggak masalah bagi saya. Udah. Jadi semoga Allah memaafkan kesalahanmu itu. Selesai kan? Ya udah. Iya dong. Ya sudah. Ini kesalahan yang tidak disengaja kok. Daripada mengatakan kamu sengaja menghina Rasul, masih mending aku katakan kamu goblok. Ayo anak mana? Enak goblok karena sengaja. Ya udah gitu aja. Ya. Ini harus kita harus menyadarinya seperti itu. Masih banyak sekali. Termasuk laki-laki yang ketangguhan berselingkuh lalu mengatakan sunnah Rasul. Itu menghina. Artinya bahwa Rasul setuju dengan kelakuanmu menyakiti hati istri seperti itu. Sok nanya sama perempuan itu, sakit hati enggak? Sakit. Iya. Lalu katakan sunnah Rasul. Apakah engkau menduga Rasul itu senang menyakiti hati perempuan? Nah, itu persoalannya. Hati-hati ngomongnya. Tak laporkan baris kiriman yang sudah. Guyon. Tolong maafkan saya, buru-buru aja kok, saya enggak serius. Jadi sebaiknya ya itulah, kita masih banyak belajar lah, banyak belajar aja. Kesalahanmu adalah kesalahan karena kurang literasi. Kesalahanmu karena kekurangan literasi, kurang bacaan. Non, bisa karena malas, bisa karena kurang biaya, atau karena goblok, otaknya tumpul juga bisa, banyak sebabnya. Banyak sebabnya, bukan itu aja. Saya juga pernah di Gramedia di Cirebon, pegang buku. Oh bagus banget nih, harganya 17.000, langsung saya bawa masukkan. Begitu di print 170, salah lihat saya, uangnya 100.000. Gimana Pak? Pak nggak jadi, duitnya nggak cukup. Malu kan? Saya mikir begini, saya aja sakit hati karena tidak mampu membeli buku, bukan nggak ada uang, bawa uangnya pas gitu kan. Bagaimana anaknya orang fakir miskin di sini yang pengen beli buku? Saya kira ke depan mesti usul kepada Bapak Nadiem Makarim. Ke depan kalau ingin bangsa kita punya literasi yang sempurna, didorong untuk membaca semua produk yang berhubungan dengan ilmu, ya, percetakan, pulpen, tinta, kertas harus disubsidi oleh pemerintah semuanya.
Non, kira-kira buku ini berapa? 5.000 kan gitu. Ya kan terbeli semuanya. Investasi kita untuk generasi yang datang. Ini live streaming, banyak yang dengar dan saya yakin akan nyampe. Percaya nggak? Nanti ada timnya, Pak, ini ada orang kiai ini. Terima kasih Pak Manadim. Gitu. Iya, jangan hanya BBM sama yang di itu aja yang di subsidi, iya dong. Silakan cabut BBM, berikan untuk subsidi pendidikan kita. Iya, gitu. Koran berapa? 500 perak harganya, kan gitu. Ini kan berapa koran sok? Berapa? 25.000. 5.000. Paling murah 5.000. Apa? Pos kota? Ada, iyalah. Ya itu. Saya ingin cerita. Saya waktu di Syria tahun 73 ya, 72, 73, 74 saya di Syria. Itu di sana buku-buku ini yang sudah, kalau obatnya sudah generik ya, artinya sudah hak patentnya sudah enggak ini nih, dicetak dengan biaya murah, kertasnya kertas koran. Yang penting asal rakyat beli. Ya. Murah meriah bukunya. Dan itu tidak dikenakan pajak. Ya. Kita habis begitu. Jadi kalau buku udah, ini para pengusaha di bidang penerbit, percetakan dan sebagainya dibebaskan dari pajak semuanya. Iya dong. Kertasnya disubsidi, tintanya, pulpennya semuanya. Iya, alat-alat cetak termasuk printer itu disubsidi. Kira-kira harganya cukup berapa printer? Epson berapa? Canon berapa? Iya, 1 juta. Ada yang tahu nggak? Saya juga nggak tahu. Ya selalu yang beli orang lain. Nah itu, kayak setuju nggak nanti Pak Menteri kira-kira? Setuju saya tahu. Non, lo iya. Nah iya. Sudah di Libya, semua mahasiswa di Libya dulu itu kalau mau kuliah dibebaskan dari biaya apapun dan dikasih duit. Dapat semua mahasiswa di sana dapat beasiswa gratis, buku gratis, asrama gratis, makan gratis, semuanya gratis. Mobilnya antar jemput gratis. Benar? Oke, sekolah semua, kita menjadi high skill semuanya. Kita kirim tenaga kerja ke Amerika, ke Belanda, bukan sebagai babu, tapi sebagai dokter, sebagai insinyur di sana. Nah iya begitu dong, aja kalau gertak ya gulet ya ayo. Iya loh, iya, mudah-mudahan. Ini kan cita-cita, kan gitu, cita-cita masa nggak boleh? Ya boleh-boleh aja, cita-cita silakan. Oke, ini kita semangat Syekh Abdul Qadir Jailani ini luar biasa nih. Iya, nah karena makanya kullu salama firrida bil qada. Nanti akhirnya bahwa untuk mencapai suatu keselamatan, kebahagiaan, satu adalah birfirridha bil qada, siap menerima apapun yang menjadi keputusan Allah dengan segala senang hati. Ya udah. Wa qasril amal, dan juga jangan terlalu punya angan-angan yang melambung tinggi. Jangan aja keduren ngelamunnya lah wis. Ya yang sedang-sedang aja lah, nanti kamu kecewa. Wazuhud fid dunya, dan juga
pola hidup sederhana. Ya, kita menerapkan pola hidup sederhana atau dulu istilahnya mengkencangkan ikat pinggang. Wis kencengin maneng tugel. Ya, perutnya sampai putus udah. Videonya wa idza ra'aitum fi anfusikum, apabila engkau melihat dalam dirimu du'fan, ada kelemahan. Kalau ada kelemahan, Anda mulai goyang jiwanya, mulai rapuh gitu, sehingga tidak bisa melawan syahwat hawa nafsu. Fadunakum bidzikril maut, ya sadar, mati. Semua yang kau himpun di dunia ini, berapapun banyaknya, akan kau tinggalkan semua, dan kau hanya boleh membawa selembar kain putih. Iya kan? Tidak kamu bawa kok, selesai. Dan nanti setelah itu kamu dipanggilnya jenate, almarhum namanya juga, almarhumah. Iya. Sekarang kamu kaya, semua orang datang menyanjung kamu, semua yang lainnya. Begitu kamu mati, maesan mau miring, nggak ada yang dandani kok. Assalamualaikum. Iya, anak cucunya berebut warisan, berebut sertifikat. Iya, iya. Wa qasril amal, harapan angan-angan jangan terlalu panjang lah. Qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan anillah azza wa jalla, ma taqarrabal mutaqarribun, tidak ada siapapun orang yang ingin dekat kepadaku lalu dia terus berusaha mendekat, ilayya bi afdali min adai ma aftaradtu alaihi, tidak ada cara yang lebih baik untuk mendekati aku kecuali orang itu melaksanakan apapun kewajiban yang telah ku bebankan kepada dia. Cara terbaik untuk mendekati aku, maka laksanakanlah apapun yang kutugaskan kepadamu. Lakonana perintah isun, wis ono bae. Cara yang terbaik untuk mendekati aku, ya lakonan apa yang saya suruh itu aja kok. Logis enggak? Ya iya. Gitu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, akhirnya seorang hambaku terus berusaha mendekat kepadaku, bukan hanya yang wajib saja, sampai yang sunnah-sunnahnya pun dilakukan. Bukan hanya zakatnya saja, tapi sodakohnya juga, infaknya juga, membantu teman-teman juga. Sholatnya bukan sholat fardu saja, sholat sunnahnya juga dilakukan. Artinya sebagai bukti ada kesungguhan dia ingin dekat dengan aku. Hatta uhibbahu, sampai akhirnya aku juga mencintainya. Bukan hanya dekat saja tapi juga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seseorang itu, kuntu lahu sam'an, aku yang akan menjadi pendengarannya, wa basaran, dan aku akan yang menjadi penglihatannya, wa yadan, dan aku yang akan menjadi tangannya, wa muayyidan, dan aku yang menjadi pendukungnya, fabi yasma'u, maka ketika dia mendengar adalah mendengar dengan kekuasaanku, wabi yubsiru, dan bila dia melihat adalah melihat dengan kekuasaanku, wabi yabtishu, dan ketika dia berbuat apapun yang keras itu adalah kekerasanku. Itu semuanya bahwa akulah yang akan menjadi matanya, menjadi telinganya, menjadi tangannya. Semuanya akan bersumber dari kekuasaanku semuanya. Jadi kalau dia bekerja kekuatannya dari kekuatanku, maka mana ada pekerjaan yang tidak rampung dikerjakan. Selesai semuanya itu. Gitu. Makasih dah nangkrak kabeh ini barangnya mah.
Iya, nggak ada yang selesai semuanya itu. Saya kira itu aja. Bahwa pada akhirnya, jadi kalau kamu juga ingin kamu disayang oleh istri, ya jangan pas uang nafkah saja. Ya sekali-kali dong dijak piknik ke Surabaya kan gitu, ke Bali. Ada rezeki lagi belikan kalung keroncong ya, yang sampai sikut sini kan gitu. Ya iya, ya mana mungkin. Iya, kalau kamunya dipas-pasin semua, istri minta beli minyak goreng saja untuk goreng oncom. Berapa neng? 18.000 nih 20.000 susuknya 2.000 sini. Kalau engkau seperti itu, mungkin nggak engkau dicintai istrimu? Nggak usah. Oke. Af'alihi billahi ta'ala. Dan dia bisa melihat dengan pikirannya. Yubsiru, melihat dengan pikirannya. Bahwa semua gerak-geriknya, semua perbuatannya itu, bahwa dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa tidur, semuanya itu adalah billahi, karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi yakhruju min haulihi wa quwwatihi wa ru'yati nafsihi. Dan juga dengan kekuasaan Allah pula dia bisa mengeluarkan dari dalam dirinya segala kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, itu semuanya adalah karena Allah semuanya. Wa ru'yati nafsihi, dan juga dia sudah tidak lagi melihat dirinya sendiri. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Bisa melihat karena diberi bisa oleh Allah. Bisa berkata karena diberi bisa oleh Allah semuanya. Tasiru harakatuhu wa hauluhu wa quwwatuhu billahi azza wa jalla, sehingga semua gerakannya itu dan semua yang dimilikinya, baik itu kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La bihi, bukan karena dirinya sendiri. Wala bisa ilal khalqi, dan juga bukan karena siapapun, makhluk-makhluk yang lainnya. Bukan karena aku berhasil, bukan karena punya paman jenderal. Aku bisa ngaji karena diajarin oleh Allah, bukan karena aku anaknya kiai. Aku bisa jadi benar bukan karena dibimbing Buya, tapi karena Allah yang membimbing diriku ini. Paham? Yu'zalu atau yu'zilu nafsahu, dipinggirkan, disisihkan dirinya, wa dunyahu wa ukhrahu, dunia akhirat dirinya mikir ya. Kullahu, semuanya, ta'atan, sebagai ketaatan kepada Allah. Fala jarama, maka tidak ayal lagi
taqarrubuhu ta'atuhu, upaya mendekatkan dirinya kepada Tuhan itu adalah sebagai ketaatan, takunu sababan limahabbatillah, itu menjadi sebab munculnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bita'ati, dengan ketaatan. Yuhibbu, dia mencintai, wa yaqrubu, dan dia mendekat. Hanya dengan ketaatanlah yang bisa menyebabkan kita jatuh cinta kepada Allah dan kita muncul keinginan ingin mendekatkan diri kepada Allah, dibuktikan dengan ketaatan kita. Paham? Oke. Wabil maksiati, dan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, yubghidu wa yub'idu, itu yang akan yubghiduhu wa yub'iduhu, dengan ada maf'ul bihinya domir mustatar jawazan, tapi kalau di mabni majhulkan bisa saja wabil maksiati yubghadu wa yub'adu, dan dengan kemaksiatanlah dia akan dimarahi, kena marah Allah dan akan dijauhkan dari Allah. Bita'ati yahsul ans, dengan ketaatanlah dia akan mendapatkan satu kedamaian. Bil ma'siyati tahsulul wahsyah, akan menimbulkan kegelisahan. Ketaatan, kebenaran itu akan buat kita menjadi damai. Tapi kalau maksiat itu menimbulkan siksa di dalam hatimu. Jadi artinya ketika engkau melaksanakan kemaksiatan itu menyiksa dirimu sendiri. Karena perasaan berdosa itu kan terus membayang-bayangi kita, sehingga makan juga tidak lahap, tidur enggak nyenyak, debar jantung juga aneh, duk 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 duk. Iya. Kalau percaya enggak ya udah enggak apa-apa. Terus akan maksiat teh. Iya. Li'anna man asa'a istauhasha, karena orang yang telah berbuat keburukan istauhasha, dia akan merasa menderita. Bimutaba'ati syar'i yahsulul khair, dengan mengikuti melaksanakan segala aturan-aturan syariat itu akan membawa kebaikan-kebaikan. Wa bimukhalafatihi, dan dengan sebab melawan aturan-aturan syariat, yahsulu asyar, akan menghasilkan keburukan-keburukan. Man lam yakun syar'u rafiqahu, apabila syariat atau agama itu belum menjadi teman pendampingnya, bimutaba fi jami' ahwalihi, dalam semua keadaannya. Artinya ketika agama belum menjadi pendamping, dalam ucapan saya mungkin lebih jelas, agama itu jangan disimpan di masjid, tapi dibawa kemana saja engkau pergi, agama dibawa ke pasar, ke rumah, ke masjid, ke kantor, sambil apa? Biar apa?
dibawa ke pasar biar kalau nimbang jangan dibanduli timah. Betul enggak? Dibawa ke rumah supaya jangan menyakiti hati istrimu. Dibawa ke kantor supaya jangan korupsi. Jadi jangan ditinggal di saja. Sebab bagaimanapun juga saya melihat ada dualisme kepribadian. Sehari-hari ada dualisme kepribadian. Kalau sedang di majelis taklim dia menangis bersalah. Tapi kalau sudah ke kantor ya korupsi lagi. Ya. Masih di majelis taklim dia menundukkan mata, menitikkan air mata, berdosa, ingin memperbaiki diri. Tapi kalau sudah masuk kantor sikut-sikutan lagi, kan begitu. Itu maksudnya man lam yakun asyar'u rafiqahu fi jam'i ahwalihi fahuwa halikun ma'al halikin, maka dia akan rusak. Ya, jadi harus selalu ditemani dengan agamamu. Engkau kemana harus agama harus dibawa kemana-mana, jangan ditinggal di satu tempat. Fahuwa halikun ma'al halikin, i'mal wajtahid, bekerjalah, wajtahid dan bekerja keraslah. Mujtahid itu orang yang bekerja keras. Tilmidun mujtahidun, murid yang rajin. Wala tattakil 'alal amali, dan jangan mengandalkan kemampuanmu dalam bekerja. Jangan mengandalkan kemampuanmu dapat bekerja. Yang penting bekerja saja, tetapi jangan mengandalkan kemampuanmu. Begini, kalau kamu terlalu mengandalkan kemampuan, ketika berhasil engkau akan menjadi sombong, ketika gagal kamu akan kecewa. Dua-duanya menjadi buruk. Jadi selalu kita sandarkan kemampuan kita ini kepada Allah juga. Semuanya bisa terjadi kalau sudah mendapat izin dari Allah. Kalau berhasil, sombongnya keluar. Iya. Kalau berhasil, lupa diri. Kalau gagal, gantung diri. Dua-duanya menjadi buruk. Dan orang yang punya percaya diri terhadap kemampuannya biasanya orang cerdik pandai. Orang goblok biasanya enggak ya, ngerasa sih. Iya. Fa inna tarika lil amali, tapi kalau kamu mengandalkan Allah tanpa berusaha ya sama saja tomi'un, artinya tamak, hanya angan-angan, ngayal namanya itu mah, bukan cita-cita. Wal muttaqilu 'alal amali, dan orang yang percaya diri terhadap kemampuannya untuk bekerja, mu'jabun maghrurun, kena penyakit ujub, kena penyakit maghrur, akan bangga dengan dirinya dan akan menjadi sombong. Wal khaliqu fa qaumun qiyamun bainad dunya wal akhirah. Orang-orang, ada sebagian orang yang berdirinya, posisinya di antara dunia dan akhirat. Wa qaumun qiyamun bainal jannat in kunta zahidan, apabila engkau menjadi orang yang zuhud.
wa qaumun qiyamun bainal khalqi wal khaliq. Mana qaimun bainad dunya wal akhirah, orang yang sudah itu posisinya antara dunia dan akhirat. Wa in kunta khaifan, kalau engkau dalam keadaan takut kepada Allah, takut neraka, fa anta qaimun bainal jannati wan nar, berarti engkau posisinya berada di antara surga dan neraka. Wa in kunta arifan, kalau engkau sudah menjadi orang yang arif billah, fa anta qaimun bainal khalqi wal khaliq, di antara makhluk dan Tuhan. Tanduru ilal khalqi taratan, terkadang melihat makhluk, wa ilal khaliqi ukhra, kadang-kadang juga melihat Tuhan. Masih pelarak pelirik, masih tengok kanan tengok kiri. Tuballighul qauma wa tu'arrifuhum, engkau menyampaikan kepada mereka dan engkau memperkenalkan kepada mereka ahwalal akhirati wa hisabaha, tentang kondisi di akhirat nanti bagaimana keadaannya, ya, wa hisabaha, dan bagaimana nanti amal kita bakal dihisab di depan Allah, wa jami'a ma fiha, dan termasuk apapun yang terjadi, mungkin alam mahsyarnya, siksanya dan sebagainya. La, tidak demikian, bal tukhbiru bima qad syahadta wa ra'aita, tetapi engkau akan memberitahukan apa yang telah kau saksikan dan apa yang telah engkau lihat. Ya, jadi ketika engkau sudah orang yang arif billah, nanti ketika bercerita kepada orang bukan lagi katanya tidak sama dengan melihat sendiri dong. Anda belum pernah ke Paris, cerita tentang Paris, katanya wis mana durung ya wis. Karena belum tahu Paris, bercerita seolah-olah sudah tahu Paris. Saya di Paris kedinginan, hujan salju lebat sekali, air membeku jadi es. Saya bilang, kapan kamu ke Paris? Pada bulan Juni. Bohong, karena bulan Juni musim panas. Paham nggak? Iya. Jadi kalau katanya ya sudah, jangan maksa dong. Iya. Laisal khabar kal muayyana, hanya sekedar katanya tidak sama dengan telah melihat langsung. Al qaumu muntadziruna liqa Allah azza wa jalla, semua orang mereka adalah orang-orang yang menunggu, ingin ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Yatamannawna fi jami' awqati, mereka berharap setiap saat, fi jami' awqatihim, ing dalam sekabehane piro-piro waktune kaum, artinya misalnya setiap saat. Minal mauti, akan adanya kematian, menunggu saatnya kapan kembali. Li'annahu sababun liliqa'i mahbubihim, karena melalui matilah mereka akan bisa bertemu dengan Allah yang dicintainya itu.
Oleh karena itu fariq qabla an tufariq, tinggalkan saja sebelum engkau ditinggalkan. Fariq qabla an tufaraq, daripada engkau ditinggalkan dunia, ya sejak tinggalkan saja dunia itu. Artinya cintanya kepada dunia itu. Wada' qabla an tuwada, ya, pergilah sebelum kau ditinggal pergi. Uhjur qabla an yahjuruka, ya, berhijrahlah sebelum kau ditinggalkan oleh ahluka, keluargamu, daripada toh nantinya anak istrimu akan berpisah. Ya sejak sekarang kau pisahkan saja, berpisah saja dulu sejak sekarang dari kecintaanmu yang melebihi cinta kepada Allah Subhanahu, maksudnya gitu. Jangan lalu ditelantarkan, enggak kalau itu maksudnya. Iya, ada gumantil. Wasairul khalq, dan makhluk yang lainnya. Ma yanfa'unaka idza hasadza fil qabri, mereka tidak akan bisa menolongmu ketika engkau sudah masuk dalam kuburan. Diurugi kamu tuh dengan tanah nanti mah, paham nggak? Diuruk dengan tanah kamu ya, lalu diinjak-injak, betul nggak? Setelah itu ditinggal pergi, ya sudah, goodbye selamanya. Jadi untuk apa dunia kau simpan di hatimu, toh suatu ketika kau tinggalkan semuanya. Itu bertobatlah min tanawulil mubahi bisyahwatin, bertobatlah engkau memakai hal-hal yang mubah, memang diizinkan oleh Allah. Kau makan, silahkan makan, diizinkan. Tetapi ketika engkau makannya dengan syahwat, itu juga bertobatlah, karena engkau menikmati fasilitas dengan rakusnya. Artinya dengan bahasa gampangnya, bertobatlah atas kerakusanmu di alam dunia ini. Makan ya makan, halal betul halal, tapi rakus. Gitu. Ada nggak orang yang rakus merasa berdosa? Enggak. Ada nggak orang yang punya anak 7, ingin dipersiapkan anak 7 harus punya rumah semua, 1 anak 1 rumah, dan tokonya 7, ada nggak? Kamu juga pengennya begitu, hanya nggak bisa aja kamunya. Iya. Ya. Persoalannya orang yang rakus ini seringnya menyakiti perasaan orang lain kok. Ya, bahkan satu itu fa innal qasitina fi nari jahannam. Namanya al-qasid, mengambil bagiannya orang lain. Lautan dibom sana bom sini, ya. Sungai diracun dengan portas sampai ikannya mati semua, telur-telurnya mati semuanya. Tidak meninggalkan sisa untuk orang lain. Fi nari jahannam. Ya. Jadi supaya kamu tidak dapat marah Allah, ya apa saja tuh ya disisakan untuk orang lain dong. Kamu secukupnya saja. Nah, kalau sudah mengambil secukupnya saja, hak orang lain disisakan, itu namanya al-muqsid.
Innallaha yuhibbul muqsitin. Kalimatnya hampir sama, al-qasid dengan muqsid, tapi dua hal berlawanan. Paham beli mana nih? Jangan lalu kok Allah masa ini bilang neraka, ini dicintai Allah, beda di situ mananya. Ya qaumu, wahai umatku, wahai rakyatku, wahai umatku, wahai bangsaku, tawarra'u fi jami'i ahwadikum, bersikaplah wirai fi jami' ahwalikum, dalam segala kondisi apapun. Yang wirai, apa sih wirai itu bahasa Indonesianya angel banget, tahu diri lah, tahu rasa malu. Angel sih bahasa Indonesia juga ada, zuhud ya angel, di mananya wirai ya angel bahasa Indonesia. Zuhud itu pola hidup sederhana, kalau wirai tahu malu, nggak merasa lah dalam segala hal. Al-wara'u kiswatuddin, wirai itu, al-wara itu adalah bajunya agama, ya, melindungi agama, kelambine agama. Utlubu minni kiswatan li adyanikum, mintalah kepadaku pakaian untuk menutupi agamamu itu, untuk melindungi agama. Minta saya dong. Ittabi'uni, ikuti saya. Fa inni ala jadatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini dengan kesungguhan hati menteladani sikap terjang dan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk ikut saya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau saya mah belum berani untuk mengajak saya, ikuti saya ngapain. Tapi bakal sering melu ngincil, ya ayo udah apa-apa. Tapi ngajak mau ora. Siapa yang menjamin? Itu. Ya untuk sekelas beliau bolehlah, nggak apa-apa. Itu. Ana tabi'un lahu fi aklihi, aku berittiba kepada Kanjeng Nabi fi aklihi, baik dalam hal makan, wa syurbihi, baik dalam hal ketika minum, saya ikut di Kanjeng Nabi, wa nikahihi, dan juga pernikahan aku ikuti semua sunnah Rasul, wa ahwalihi, dan semua keadaan-keadaannya Kanjeng Nabi, wa makana yusyur ilaih, dan apapun yang diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi semuanya ku ikuti semuanya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la azalu kadzalika, aku terus tetap seperti itu, hatta aqa'a bimuradillahi azza wa jalla minni, sehingga aku bisa mencapai, bisa melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Fa inni ala dzalika, aku seperti itulah keadaannya, apa adanya. Wala ufakkiru bihamdillahi azza wa jalla, aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sanjungan dari Allah.
Orang kepengen di alam ya Gusti Allah. Wala ufakiru bihamdika, dan juga aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sanjungan dari kamu. Orang kepengen di alam ning sira ora. Wala dhammika, juga aku tidak takut diejek oleh kamu kok. Aku tidak mengharapkan sanjungan kamu, juga aku tidak takut diejek sama kamu kok. Bi'ataika, dan juga aku tidak pernah berpikir akan mendapatkan pemberian kamu. Wa man'ika, dan pencegahan kamu. Aku tidak berpikir nanti kamu bakal ngasih atau tidak kepadaku, nggak pernah kepikirkan kok. Bahwa nanti kamu mau ngasih atau tidak, nggak terpikirkan. Termasuk juga tidak pernah terpikirkan apakah engkau akan menyanjungku atau menghinaku, nggak ada urusan. Allah ya Rabbi. Bi khairika wa syarrika, dan juga tidak pernah terfikirkan dalam diriku engkau akan berbuat baik kepadaku ataukah engkau akan menjahati diriku. Bi iqbalika wa idbarika, apakah engkau akan mendukungku atau akan melawanku, enggak pernah terpikirkan. Ngadep tamungkur ada baik, akan menghadap atau membelakangi diriku. Anta jahilun, dasar sira wong goblok. Iya, kamu ini bodoh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masih mengharapkan pemberian orang. Takut nggak dikasih, takut ada orang menjahati kamu, berharap orang berbuat baik kepada kamu, takut komentar orang, mengharapkan sanjungan. Buang semuanya. Jangan ada pernah memikirkan bagaimana kira-kira orang semua senang kepada kamu. Keinginan semacam itu sejak awal langsung saya putuskan gagal, karena tidak mungkin akan terjadi. Nggak mungkin semua orang senang kepadamu, pasti saja. Jadi kalau pengen hidup nyaman, sudah jangan lagi mempertimbangkan orang lain. Yang penting urusi dirimu sendiri, bagaimana engkau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngarep moyok-moyok ngalem-ngalem apa jalan kono. Kapiasem temen. Bahasa Indonesia nggak ada kapiasem. Iya. Jangan pernah ada keinginan apa-apa. Jangan pernah mengharapkan pemberian siapapun. Jangan mengharapkan dukungan siapapun. Jangan mengharapkan sanjungan siapapun. Kalau masih ada keinginan-keinginan semacam itu, selama ini hidupmu akan terus menderita selamanya dan kecewa. Iya. Wal jahilu la yubali bihi. Kalau orang bodoh mah ya nggak usah dihitung, tidak usah diperhatikan, abaikan saja sih. Kadal gawang goblok aja dihitung maningkah, pegel ngitungnya. Jadi gimana? Ya terserah kamu lah. Idza aflahta wa 'abadta Allah azza wa jalla, ketika engkau berhasil bisa mengabdi kepada Allah, kanat ibadatuka mardudatun 'alaika, ya, ibadahmu itu
akan dikembalikan lagi kepadamu. Jadi gusala ora butuh ning ibadah sira cegel pada kendewek. Li'annaha ibadatun makrunatun bil jahli, karena ibadahmu disertai dengan kebodohanmu itu. Oke? Wa jahlu kulluhu mafsadatun, kebodohan itu semuanya enggak ada baiknya kok, merugikan semuanya. Jadi ketika engkau beribadah kepada Allah tapi masih ada rasa takut sembohan orang lain, ketika engkau mengabdi kepada Allah masih ada harapan sanjungan orang lain, jel badogan dewek beli doyan kita ke, akan dikembalikan lagi kepadamu, rejected, tertolak. Gitu, paham lagi ngomong? Jadi ya sebaiknya nggak usah banyak ngitung pahala dah, diterima aja untung ngomong. Betul enggak? Jadi Allah tidak suka di madu nih. Allah nggak suka di madu kok, karena Allah itu maha cemburu. Allah tidak akan menerima cintamu ketika di hatimu ada cinta lain. Paham begini? Nggak usah Allah dah, ibu-ibu jadi nih, Bu, menerima nggak lelaki yang mengatakan I love you tapi dia punya pacar yang lain? Mau nerima nggak? Nggak kan? Terima. Ya itu. Iya. Apalagi Allah yang sebagai sang pencipta, yang memberikan segala macam fasilitas kepada kamu gratis. Iya. Kalau ada makhluk yang lain selain Allah yang kau cintai, gitu. Nanti kalau sudah menjadi kekasih Allah mah ya urusannya sudah ceritanya lain. Kalau engkau selalu senang apapun yang diberi Allah sebagai kekasih, ya nanti urusan kamu urusan Allah yang menentukan, gitu. Iya. Sekalipun engkau berbuat sekecil apapun akan besar di mata sang kekasih. Biarpun kamu nyungsep sampai jidatmu tersobek-sobek. Iya. Bayarannya cering. Paham enggak? Tapi yang sudah menjadi kekasih hanya dengan senyuman sedikit saja sudah cukup menggembirakan Allah kok. Paham enggak? Iya. Selama ini kamu mencari pekerjaan yang berat-berat tapi tidak pernah mengambil hati. Kalau kerja rajin itu namanya jongos. Betul enggak? Pekerja. Kalau kekasih mah bukan itu, tapi bagaimana membahagiakan seorang kekasih. Selama ini kamu hanya menyenangkan dirimu sendiri, tidak pernah ingin menyenangkan Allah kok. Ngaku boleh? Nah itulah persoalannya. Yang menyenangkan Allah itu adalah ngasih makan anak yatim di sekitar rumahmu, bukan pergi umroh. Allah nggak perlu ditiliki kamu tiap tahun kok. Awak gara-gara kin ngene umroh beli payung. sorry. Jangan menyinggung orang lain lah. Nek ngaji lah umpamanya lah gitu lah. Iya gitu. Jadi ya dalam pekerjaan juga sama, milih-milih apa yang kira-kira yang disukai oleh Allah itu dong. Iya, bukan apa yang kau sukai. Kamu ini mancing di laut, termos disiapin, sambal disiapin, sambal goreng buat makan depan tesnya.
sampai di pantai, ternyata nggak pernah mikir umpannya nggak dibawa. Pengen mancing ikan, tapi yang kamu pikirkan badoganmu sendiri. Kesukaan ikannya nggak pernah dipikirin. Akhirnya nggak bisa mancing kan. Ya mana ada sitan apa namanya ikan doyan sambal goreng. Jadi namanya gagal fokus sebenarnya. Jadi peribadatan kita ini gagal fokus semua akhirnya. Iya. Dan Allah tahu bahwa kamu mementingkan dirimu sendiri ke aku. Nggak pernah mikirin Allah, mikirin dirimu sendiri aja. Iya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man abadallaha azza wa jalla ala jahlin, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan kebodohannya, kana ma yufsidu aktsara, kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihu, kerusakannya akan lebih banyak daripada kemaslahatannya. Ya bagaimanapun juga orang nggak ngerti bangunan kok bikin bangunan rumah, ya kan, masang temboknya miring, ya kan gitu, batanya kurang melekat, nanti ada sedikit kena musim panas saja pada pecah temboknya, tehelnya ambles lagi kan gitu. Itu kan, jadi artinya bahwa keilmuan perlu diperlukan. Dan bagi saya ilmu untuk ibadah satu modalnya ketulusan hatimu itu. Adapun yang lain-lain sederhana. Sholat apa yang dibaca nggak ada kok, hanya Fatihah. Masa nggak hafal Fatihah? Kemudian syahadat, salawat, selesai kok. Itu aja bacaannya. Di kokon siapa sih sembahyang maca surat Al-Baqarah? Kan aneh. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua surat An-Nisa. Iya. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, udah nggak ada orang. Jadi tinggal gimana lagi? Iya. Ya itu kan tidak memperhitungkan. Jadi kalau sholat berjamaah, apalagi ada ibu-ibu pada repot, nggak usah bergaya baca yang panjang-panjang lah. Cukup inna atau enakal sama kulhu us. Benar. Aduh, kadang-kadang mamu kan senang, alhamdulillah, enak digelis. Kan gitu cepet ya gitu. Iya. Nah. Jadi yang penting salat kan khusyuknya itu, tumak ninahnya itu, bukan lambatnya kok. Dan orang juga dalam salat tumak ninah juga ada yang lebih tumak ninah kalau salatnya cepat, lebih terkonsentrasi daripada berlama-lama sambil ngelamun mah. Gitu. La falaha laka hatta tattabi'a al-kitab wa sunnah. Tidak mungkin kamu akan berhasil kalau tidak mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Semuanya ada aturan-aturannya. An ba'dihim, ada orang bercerita rahmatullah alaihi, semoga Allah memberikan rahmatnya, annahu qala, bahwa beliau berkata, man lam yakun lahu syaikhun fa iblisu syaikhuhu. Barang siapa dalam belajar bebenar, pengen belajar benar tanpa guru, maka yang akan menjadi guru adalah iblis. Ada yang berguru tapi salah pilih, ya akhirnya ketemunya guru iblis juga, malah nipu kamu akhirnya. Ada yang 500 juta, 200 juta, ada yang 1 miliar pada kelenger. Mungkin ya
guru iblisnya tidak salah 100% salah dia, salah kamu sendiri. Jangan niatnya ke luruh dunia siraku. Niatnya pengen cari duit kan, pengen mengadakan uang kan. Yang pengen mengadakan uang siapa? Itu ittabi asyuyukha al-ulama bil kitabi was sunnah. Carilah syekh-syekh, mursyid-mursyid yang berkelas ulama yang benar, ya, bil kitabi was sunnah, ya, yang benar-benar mengerti Alkitab dan as-sunnah, al-amilina bihima, yang amal perbuatannya sesuai dengan kitab as-sunnah. Kalau ada mursyid ternyata kencingnya hampir berdiri, nggak cebok lagi, udah tinggalin aja. Iya. Au husnadzanni bihim, atau juga engkau berpunya praduga yang baik terhadap mereka. Wa ta'lamu minhum, wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka itu. Jangan ada husnudzan kepada guru itu. Ya, artinya ketika seorang guru juga sadar ada muridnya yang husnudzan, ngerasani guru kah, tahu kok. Iya. Tapi ya sang guru biasanya pura-pura nggak tahu aja. Iya. Karena tersadap gitu. Ngerasain itu, ngerasain anu, ya wes. Nanti guru kamu pura-pura nggak tahu aja. Gitu. Ya tapi jangan berharap gitu. Wa ahsin al-adaba baina aidihim, dan juga bertata krama yang baiklah di hadapan mereka. Aja songong. Iya, masa kiai jangan konjukut sendal. Ya artinya ya itu tidak sengaja mungkin. Sayanya lagi ngaplasi mobil kan kah? Ya mungkin saya dikiranya supirnya pakai kan mungkin gitu. Pak Haji tolong dong ambilin sendal. Nggih, mangkat saya ambilin kok. Dan dia tidak berdosa loh. Nggak tahu sih. Ya belepotan sama dempul kan. Gitu. Mungkin gitu yang lepas. Nggak ada masalah itu. Itu bukan suul adab, ya memang nggak tahu, nggak ada masalah. Makanya begini, kadang-kadang masih mending kamu nggak tahu wali, dia nggak ada dosanya. Daripada berwali masih ngelapan pada dosa baik gitu. Itulah makanya begini, kalau engkau tahu bahwa dia waliullah terus kamu ngelawan, dosa loh. Tapi kalau nggak tahu, ya enggak. Sebab kalau wali kan sama, kalau perintah kan wajib diikutinya. Paham begini? Jadi enak urut enak beli baru. Dan memang tidak di kepangkatan waliullah itu tidak dipublikasikan kok. Nggak ada lembaga advertensinya, nggak ada. Dan tidak diiklankan gitu, nggak diiklan gitu. Wal isyrata ma'ahum, dan juga bergaul dengan baik dengan para guru itu. Qad waqad aflahta, baru nanti kamu bisa berhasil. Jadi ya kalau kita lihat di ta'lim muta'alim itu ya sebetulnya ya mana ya, ta'lim muta'alim itu sebetulnya ya masih bagus dibaca nggak ya kitab itu? Soalnya ada sedikit bau-bau feodalisnya. Iya, tidak memerdekakan itu tuh. Iya. Kan istilahnya kan Nadiem Makarim kan istilah memerdekakan pendidikan ya.
Iya, jangan terlalu apa namanya gitu. Tapi ada sebagian yang rasional lah, seperti apa, inna tabiba innal muallim wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama. Jadi guru sama dokter itu sama, ya kan, tidak akan bisa sembuh kalau tidak dihormati, makan gitu. Kata dokter ini sehari 3 kali, makanya sekali aja ya nggak sembuh dong, kan begitu. Jadi petuah guru dan dokter itu ya tidak akan ada manfaatnya kalau tidak ditaati mah gitu. Waqad idza lam tattabi alkitaba was sunnata wasyuyukha, kalau kamu tidak ikuti alkitab as-sunnah dan juga tidak nurut sama syekh al-arifin bihima, fama taflahu abadan, sulit kamu untuk bisa berhasil. Ma sami'tu, ya, apa yang ku dengarkan, man istaghna bi ra'yihi dhalla, barang siapa yang terlalu mempercayai dengan pendapatnya sendiri, tidak mengkonfirmasikan dengan pihak lain, itu banyak tersesatnya. Jadi perlu ada konfirmasi, ada bimbingan. Hadzib nafsaka bi sohbati man huwa a'lamu minka, cobalah engkau bersopan santun, berteman dengan orang yang lebih pintar dari kamu. Apakah ilmunya lebih pintar, apakah umurnya lebih tua, ya kan gitu. Coba belajar benar itu dari pergaulan sehari-hari. Ya kalau lebih tua setahun pun ya dipanggil lah Kang, kan gitu. Kan begitu, aja ngundang arane baik. Ya kan? Ya. Saya sendiri juga kan memanggil ustadz di sini juga di depan santri, nggak pernah panggil totoh saya itu kan. Pak Haji, totoh, Pak Tarsono, Pak Muhyiddin, saya panggil Pak dong. Paham nggak? Jangan mentang-mentang jadi kiai manggil apa santri-santri yang senior panggil namanya aja. Dul, san mana? Padahal dia kan guru bagi mereka kan, gitu. Gitu. Istaghil bi islahiha, cobalah kamu ya bekerja keras maksudnya untuk melakukan perbaikan itu semua ya. Tsumma intaqil ila ghairiha, baru selalu melangkah satu persatu, bersopan santun, bertata krama dan sebagainya. Qala ibda binafsika, mulailah dengan dirimu, katakan dengan Nabi ini, tsumma biman ta'ulu, kemudian kepada orang-orang yang menjadi tugasmu memberi nafkah, anak istrimu. Mulai dirimu sendiri, baru dengan anak istrimu. Dalam Al-Quran yang sama, qu anfusakum wa ahlikum nahar, sama. Wa qala la sadaqata wa rahim muhtaj, tidak ada baiknya, tidak ada sedekahnya kalau zu rahimin, keluarga sendiri, muhtajun, dalam kebutuhan. Jadi mulailah dengan dirimu sendiri dan keluargamu, baru tetanggamu, baru sebagai gitu. Ada skala prioritas. Nah, adapun ada orang yang mengutamakan orang lain sampai dirinya sendiri menderita, nah itu mah kalau engkau belum sampai tingkat itu, yang bosak ke situ dulu dah. Kalau bisa mah enggak, silakan. Dan itu mendapat sanjungan dari Allah, ya bal yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah, sekira kita. Oke.